Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rahmat Ramadan dari kelas 2D dengan NIM 200000517 di Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKM atau lembar kerja mahasiswa, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA lanjut, dosen pengampu Ibu Sewi Purwanti RMPD. Oke, baik, langsung saja masuk ke tanggal pelaksanaan. Saya mulai mengerjakan dari tanggal 12 Juli sampai tanggal 12 Juli. Untuk waktu pelaksanaan dari jam 10 pagi sampai jam 14.30. Untuk kegiatan, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kedua melakukan kegiatan satu, ketiga melakukan kegiatan yang kedua, untuk yang keempat mengerjakan LKM, untuk yang kelima presentasi melalui via Zoom. Oke, langsung masuk ke pengantar. Ini terdapat gambar animasi seseorang saat mendengar kebisingan bunyi, jadi dia tutup telinga. Masuk ke tujuan. Yang pertama, menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang kedua, mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. Yang ketiga, menghitung taraf intensitas bunyi. Oke, untuk alat dan bahan, yang pertama tali kenur atau senar, yang kedua bandul timbangan atau batu kerikil, yang ketiga penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, aplikasi soundmeter. Untuk masuk ke prosedur kerja, kegiatan yang pertama yaitu menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Kemudian yang kedua, mengukur intensitas bunyi dengan soundmeter. Kemudian ini masuk ke hasil pengamatan yang sudah saya coba. Untuk panjang tali 10 cm, simpangan atau derajat 10, jumlah getaran 10, waktu 6 second, periode sama dengan 0,6, untuk frekuensi sama dengan 1,667. Masuk ke panjang tali yang 15 cm, kemudian simpangan derajat 10, jumlah getaran 10, waktu 7 second, periode 0,7, frekuensi 0,140. Panjang tali 20, simpangan derajat 10, jumlah getaran 10, waktu 9 second, periode 0,9, frekuensi 1,111. Oke, masuk ke hasil pengamatan yang kedua. Jarak sumber bunyi atau soundmeter. Yang pertama adalah 10 cm, kemudian taraf intensitas atau TI 84,6 dB, intensitas bunyi 10 min 3,5 watt. Kemudian jarak sumber bunyi 20 cm, 84,2 dB, intensitas bunyi 10 min 3,58. Jarak sumber bunyi 30, intensitas dalam dB 83,1 dB, intensitas bunyi 10 min 3,69. Jarak sumber bunyi 40 cm, 82,9 dB, intensitas bunyi 10 min 3,71. Kemudian jarak sumber bunyi 50 cm, intensitas 78,7 dB, intensitas bunyi 10 min 4,13. Oke, baik, masuk ke diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Nah, ini terdapat grafik. Kemudian masuk ke nomor 2, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang tali maka periode akan semakin besar dan frekuensi semakin kecil. Sebaliknya, semakin pendek tali maka periode semakin kecil dan frekuensi semakin besar. Oke, nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Ini terdapat grafik hubungan sudut simpangan, periode, dan frekuensi.
Oke, masuk ke nomor 4. Berdasarkan grafik nomor 3, analisa hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Nah, hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi adalah sudut simpangan yang sama menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda-beda, tergantung dari panjang tali. Oke, masuk ke nomor 5. Sebuah bantul sederhana bermasa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon, maka tentukan frekuensi dan periode bantul tersebut. Oke, diketahui panjang tali 90 sama dengan 0,9 meter, gravitasi 10 meter per sekon, massa 200 gram, ditanya T dan F. Untuk T, 2pi 1 per G sama dengan 2 kali 3,14, kemudian 0,9 per 10 sama dengan 6,28 kali 3 kali 0,3 sama dengan 1,884 sekon. Untuk F, 1 per T sama dengan 1 per 1,884 sama dengan 0,53 Hz. Jadi periodenya adalah 1,884 sekon dan frekuensinya yaitu 0,53 Hz. Masuk nomor 6. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan yang kedua, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Ini terdapat grafik, ini warna biru jarak, yang warna merah intensitas bunyi. Oke, masuk ke nomor 7. Analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Nah, jarak bunyi berpengaruh terhadap jarak intensitas dan intensitas bunyi. Seperti yang terdapat dalam grafik menggambarkan bahwa semakin jauh jarak sumber bunyi, maka taraf dan intensitas bunyi semakin kecil. Baliknya, jika semakin dekat dengan sumber bunyi, maka semakin besar juga taraf dan intensitas bunyi tersebut. Masuk ke nomor 8. Bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising? Sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising karena taraf intensitas bunyi tersebut melampaui 80 dB, sehingga bunyi yang dihasilkan begitu besar sehingga bisa mengganggu pendengaran serta merusak sel-sel yang terdapat pada telinga. Oke, masuk ke nomor 9. Tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising, serta intensitas dan bahaya kebisingannya. Nah, untuk di tempat tinggal saya itu di daerah pedesaan, ada gergaji mesin dengan intensitas bunyi mencapai 110 dB, kemudian traktor dengan intensitas bunyi mencapai 88 sampai dengan 99 dB. Nah, untuk kebisingan tersebut memiliki dampak yang berbahaya, salah satunya gangguan fisik yang berakibat pada pendengaran menjadi melemah bahkan tuli. Kemudian yang kedua, dapat membahayakan gangguan psikologi seperti susah tidur, mengurangi kemampuan konsentrasi, kemampuan komunikasi, dan emosional. Oke, masuk ke nomor 10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 minus 9 watt. Yang ditanya, besarnya taraf intensitas bunyi. Nah, ini diketahui I sama dengan 10 minus 9. Dan langsung saja masuk ke taraf intensitas dari mesin jahit adalah 60 dB. Ini sudah saya hitung untuk cara dan penyelesaiannya. Oke, langsung saja masuk ke kesimpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah kesimpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut. Nah, dari pelaksanaan kegiatan tersebut, pengamatan terkait getaran, bunyi, dan gelombang dapat disimpulkan bahwa panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi. Kemudian jarak sumber bunyi, jika jarak semakin jauh, maka intensitas semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Kemudian mengetahui mengenai kebisingan dan juga dampaknya terhadap manusia. Oke, baik, itu tadi presentasi dari saya, yaitu mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.